Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Arjuna akan menceritakan kisah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya dan bagaimana akhirnya ia menyesali atas perbuatannya. Cerita ini diambil dari kisah nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Simak sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Arjuna Ireng. Cerita ini bermula dari seorang anak bernama Arjuna yang tinggal bersama orang tuanya di sebuah desa di Jawa Barat. Arjuna adalah anak tunggal yang sangat dimanja oleh orang tuanya. Sejak kecil, ia selalu mendapatkan apa yang ia inginkan tanpa harus bersusah payah. Orang tuanya yang bekerja sebagai petani rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan putranya. Namun, seiring berjalannya waktu, Arjuna mulai berubah menjadi anak yang sombong, egois, dan sering membentak orang tuanya. Ia merasa malu dengan kehidupan orang tuanya yang sederhana dan miskin. Ia juga tidak mau membantu pekerjaan rumah atau membantu orang tuanya ke sawah. Ia lebih suka menghabiskan waktunya dengan bermain game online, menonton video dewasa, atau berkumpul dengan teman-temannya yang juga suka berpoya-poya. Suatu hari, Arjuna mendapat kabar bahwa ia diterima di salah satu universitas ternama di Jakarta. Dia sangat senang dan segera memberitahu orang tuanya. Orang tuanya juga merasa bangga dan bahagia, meski mereka tahu bahwa biaya kuliah di Jakarta itu sangat mahal. Mereka berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai pendidikan Arjuna, meskipun harus berhutang ke sana sini. Arjuna pun berangkat ke Jakarta dengan penuh harapan. Dia berpikir bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dia bermimpi untuk menjadi orang sukses dan kaya, dan meninggalkan kehidupan desanya yang menyedihkan. Namun, setelah sampai di Jakarta, Arjuna malah terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Dia mulai mengikuti gaya hidup hedonis yang mengutamakan kesenangan dan kenikmatan duniawi. Dia sering pergi ke tempat-tempat hiburan malam, mengonsumsi narkotika, minuman keras, dan berjudi. Dia juga sering bolos kuliah. Orang tuanya yang tidak tahu menahu tentang kehidupan Arjuna terus mentransfer uang setiap bulannya dengan harapan bahwa Arjuna akan belajar dengan rajin dan lulus dengan baik. Namun, uang yang mereka kirimkan itu tidak pernah cukup untuk memenuhi gaya hidup Arjuna yang sangat boros. Arjuna pun sering meminta uang tambahan dengan berbagai alasan, seperti untuk membeli buku, membayar ujian, atau mengikuti kegiatan kampus. Padahal, uang itu ia gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Orang tuanya yang tidak tahu apa-apa selalu memenuhi permintaan Arjuna, meskipun mereka harus berhutang lebih banyak lagi. Mereka berpikir bahwa ini adalah investasi untuk masa depan anaknya. Dan mereka yakin bahwa Arjuna akan membalas budi mereka nanti. Namun, Arjuna tidak pernah berterima kasih atau bahkan mengabari keadaannya kepada orang tuanya. Dia hanya menghubungi orang tuanya jika ia butuh uang. Dia juga tidak pernah pulang kampung atau mengundang orang tuanya ke Jakarta.
Dia merasa malu dengan orang tuanya yang miskin dan kampungan. Suatu hari, ketika Arjuna mendapatkan kabar bahwa ayahnya sakit keras dan harus dirawat di rumah sakit, dia tidak peduli sama sekali dan hanya menganggap itu sebagai beban. Dia bahkan marah-marah karena uang yang dikirimkan orang tuanya berkurang. Dia mengatakan bahwa ayahnya itu lemah dan tidak berguna dan hanya merepotkan dirinya. Dia juga mengancam akan memutus hubungan dengan orang tuanya jika mereka tidak mengirimkan uang lebih banyak lagi. Orang tuanya yang mendengar ucapan Arjuna itu merasa sangat sedih dan kecewa. Mereka tidak menyangka bahwa anak yang mereka besarkan dengan penuh kasih sayang itu bisa berubah menjadi anak yang durhaka dan tidak tahu diri. Mereka hanya bisa berdoa agar Tuhan memberikan hidayah dan kesadaran kepada putranya sebelum terlambat. Beberapa hari kemudian, Arjuna mendapat telepon dari tetangganya di desa. Dia diberitahu bahwa ayahnya telah meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Arjuna merasa kaget dan sejenak merasa bersalah. Namun, ia segera mengusir rasa bersalah itu dan berpikir bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan harta warisan dari ayahnya. Dia pun segera pulang kampung dengan harapan bisa mendapatkan harta yang banyak. Namun, setelah sampai di desa, Arjuna malah mendapatkan kejutan yang tidak menyenangkan. Dia mengetahui bahwa orang tuanya tidak memiliki harta apa-apa selain rumah dan tanah yang sederhana. Bahkan, mereka juga memiliki hutang yang sangat besar karena biaya pengobatan ayahnya dan biaya kuliah Arjuna. Arjuna merasa marah dan tertipu. Dia mengira bahwa orang tuanya menyembunyikan harta dari dirinya. Dia pun menyalahkan orang tuanya karena telah membuat hidupnya sengsara. Arjuna tidak mau mengurus jenazah ayahnya atau membayar hutang orang tuanya. Dia hanya mau mengambil hak warisnya dan kembali ke Jakarta. Namun, dia mendapat penolakan dari keluarga dan tetangganya. Mereka mengatakan bahwa Arjuna tidak berhak mendapatkan harta warisan karena dia telah durhaka kepada orang tuanya. Mereka juga mengatakan bahwa Arjuna harus bertanggung jawab atas hutang orang tuanya. Karena itu adalah akibat dari ulahnya sendiri. Arjuna merasa kesal dan berusaha memaksa untuk mendapatkan harta warisan. Dia bahkan mengancam akan membawa masalah ini ke pengadilan. Namun, ia tidak mendapatkan dukungan dari siapapun. Bahkan, teman-temannya di Jakarta juga meninggalkannya karena ia tidak punya uang lagi. Arjuna merasa sendirian dan putus asa. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Akhirnya, Arjuna telah menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dia menyesali semua perbuatannya yang durhaka kepada orang tuanya. Dia ingin meminta maaf dan memperbaiki hubungannya dengan ibunya. Namun, ia merasa malu. Dia tidak punya keberanian untuk menghadapi ibunya, yang pastinya sangat marah dan kecewa padanya. Dia juga tidak punya uang untuk membayar hutang orang tuanya atau untuk melanjutkan kuliahnya. Dia merasa tidak punya masa depan.
Arjuna pun menangis terseduh-seduh sambil memeluk foto ayahnya. Dia berdoa agar ayahnya mau memaafkannya dan memberinya kesempatan untuk berubah menjadi anak yang lebih baik. Dia juga berjanji akan berusaha keras untuk membahagiakan ibunya dan membayar semua hutang orang tuanya. Dia berharap agar Tuhan memberinya kesempatan kedua kalinya untuk memperbaiki hidupnya. Itulah cerita tentang anak durhaka yang menyesali perbuatannya. Semoga cerita ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, agar selalu menghormati dan menyayangi orang tua kita, karena orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita, dan mereka tidak akan pernah menginginkan hal buruk bagi kita. Jadi, jangan sampai kita menyakiti hati mereka atau membuat mereka menangis karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan kehilangan mereka.